warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada puasa ke-25 ini alhamdulillah dengan keadaan baik akan memulai podcast ilmiah, podcast santri yang mana bertemakan tentang zakat, karena sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah hari raya Idul Fitri, juga sebelumnya kita akan menunaikan ibadah zakat. Dan kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu di samping kita beliau Bapak Muhammad Hambali, yang mana sedikit rihlah tolabah ilmunya, yaitu beliau adalah alumni dari Madrasah Perguruan Islam Mathalibul Falah. Setelah itu beliau meneruskan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Setelah itu beliau ketika sudah lulus dari Lirboyo, beliau mengabdi menjadi guru di Madrasah Lutful Ulum di desanya sendiri, maksudnya Trangkelpati. Dan setelah itu juga beliau menjadi staf guru di Madrasah Islamic Boarding School Yambua Pati. Ya, kita akan memulai podcast ilmiah pada hari ini tentang zakat, yang mana pada hari ini ada banyak beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada beliau, yaitu saya akan membacakan semua, yaitu yang pertama, apa sih itu pengertian zakat? Yang kedua, yaitu apa itu hikmah zakat? Yang ketiga, bagaimana sejarah syariat zakat? Yang nomor 4, yaitu harta apa saja yang wajib dizakati? Yang nomor 5, yaitu dalam konteks negara Indonesia, harta apa saja yang banyak diwajibkan mengeluarkan zakat? Yang nomor 6, siapa itu mustahik zakat? Yang nomor 7, bagaimana model distribusi zakat konsumtif dan produktif? Dan yang nomor 8, apa yang dinamakan amil zakat? Yang nomor 9, apa kriteria kompetensi amil? Dan yang terakhir, nomor 10, yaitu berapa potensi zakat di Indonesia dan bagaimana mengoptimalkan penghitungannya, yang mana akan dijelaskan oleh beliau Bapak Muhammad Hambali. Kepadanya waktu tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya zakat sendiri itu ada dua nantinya, yaitu ada zakatul abdan atau zakat jiwa, zakat badan, atau zakat yang kedua ada zakatul mal, zakat harta benda. Untuk zakatul abdan ini khusus untuk zakat fitrah. Nanti untuk zakatul mal ada beberapa macam harta yang harus dizakati. Ada masyah, hewan ternak, kemudian ada nukut, emas, perak, kemudian ada yang lainnya. Kemudian zakat itu apa sih? Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, kemudian diserahkan pada orang-orang yang tertentu, dan pengeluarannya itu juga ditentukan oleh Allah berapanya. Kemudian secara bahasa, zakat sendiri itu bermakna suci, bermakna an-numu itu berarti tumbuh, suci, kemudian berkah, itu zakat. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta yang kita keluarkan akan bertambah, bukan malah berkurang, tapi bertambah. Karena memang zakat sendiri dinamakan zakat itu memang harta yang dikeluarkan akan bertumbuh, tidak malah berkurang. Itu dalam secara bahasa. Jadi zakat itu bisa bermakna bersih, bisa bermakna mensucikan, bisa bermakna pertumbuhan, bisa bermakna yang lain. Maka karena zakat nantinya adalah mengeluarkan harta yang tertentu, itu ada beberapa harta yang mungkin nanti wajib dizakati ketika zakat mal. Karena memang zakat mal sendiri ini pensyariatannya, kewajibannya itu setelah zakat fitrah. Jadi jumhur ulama itu mengatakan pensyariatan zakat fitrah itu 2 hari sebelum Idul Fitri, setelah pensyariatan kewajiban puasa. Jadi puasa dulu wajib,
kemudian zakat fitrah baru diwajibkan 2 hari menjelang Lebaran. Kemudian zakat mal itu kewajibannya diwajibkan ketika bulan Syawal. Setelah zakat fitrah sebelum Syawal, zakat mal setelah Syawal ada kewajiban zakat mal. Lalu apa sih zakat harta-harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah masyiyah. Masyiyah itu hewan ternak. Hewan ternak kalau dalam mazhab Syafi'i ada sapi, kambing, kemudian kerbau, ada unta. Kalau mazhab Hanafi ditambah kuda juga wajib dizakati. Kemudian ada nukut. Nukut itu emas perak. Kemudian ada urut tijaroh, yaitu harta dagangan. Kemudian ada zuruk itu biji-bijian yang bisa dikonsumsi dan bisa disimpan dalam waktu lama. Itu bisa berupa padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kemudian gandum. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada anggur sama kurma. Kemudian ada makdan. Makdan itu berarti pertambangan. Pertambangan ini kalau di Syafi'i meliputi emas dan perak. Cuman di mazhab lain ada nanti minyak, kilang minyak, kemudian ada besi. Yang hasil tambang itu kalau mazhab lain semua wajib dizakati. Kemudian ada rikas. Rikas itu berarti harta temuan. Harta yang dulu memang zaman jahiliyah itu mungkin disimpan di dalam tanah atau gimana. Akhirnya harta ditemukan saat ini maka wajib dizakati. Cuman yang paling unik ketika nanti kita masuk di mazhab Hanafi ini ada zakat yang tidak zuruk dan buah-buahan, cuman menyebutnya sebagai tumbuh-tumbuhan yang memang dibuat untuk sebuah penghasilan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan apapun nanti kok menghasilkan sesuatu itu wajib dizakati. Bahkan madu tawon itu dalam mazhab Hanafi wajib dizakati. Itu beberapa harta yang wajib dizakati. Cuman akhir-akhir ini ada zakat yang mungkin masih kontroversial, yaitu zakat profesi. Itu memang masih kontroversial, diarahkan kemana, ini zakat masuk zakat amal atau tidak, itu masih terjadi kontroversi di antara para ulama mutakhirin. Karena memang zakat profesi sendiri baru ada zaman masa-masa ini. Tapi dulu sebenarnya di zaman sahabat Abu Bakar sudah pernah ada. Di sahabat Abu Bakar itu pernah memberikan tunjangan pada rakyatnya. Kemudian ketika memberikan tunjangan, Abu Bakar itu menanyai, kamu punya harta yang wajib dizakati atau tidak sebelumnya? Kalau punya harta yang wajib dizakati, maka tunjangan ini diambil. Jadi ada pemotongan. Jadi ketika tunjangan diberikan pada orang tersebut, kemudian ditanya, ada harta yang wajib dizakati sebelumnya, maka harta itu tunjangannya dipotong. Nah, ini kemudian saat ini ada pemotongan gaji para ASN tuh dari sini sumbernya mungkin. Cuma ketika Abu Bakar kok menanyai yang diberikan tunjangan tapi nggak punya harta yang wajib dizakati, maka nggak dipotong. Nah ini yang jadi polemik sampai saat ini, ketika gaji dipotong tanpa ada nisab atau ada ukuran yang jelas, akhirnya dipotong padahal dia belum wajib zakat, maka terjadi kerancuan. Itu zakat profesi. Sampai saat ini masih terjadi kontroversi antara para ulama mutaakhirin. Tapi memang Syekh Muhammad Al-Ghazali termasuk dosen di Al-Azhar itu mengatakan tidak logis kalau pertanian yang hasilnya tidak seberapa kemudian wajib zakat, tapi para pekerja yang hasilnya 200 juta, 300 juta tapi tidak wajib zakat, ini nggak logis. Akhirnya dari situ beliau mengampanyekan zakat profesi. Kemudian zakat ini kemudian diberikan pada siapa? Zakat ini diberikan pada siapa? Ada 8 golongan yang wajib kita menjadi mustahik zakat yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah itu nama shadaqatul fuqara ila akhirih al-ayat. Jadi ada fakir, ada miskin, kemudian ada mu'alaf, ada goreng, ada rikob atau mukatab rikob, kemudian ada sabilillah, ada ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf yang memang nanti wajib menerima harus diberikan zakat kepada mereka. Untuk fakir ini orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, separuh kebutuhannya tidak tercukupi. Contoh ada orang yang kebutuhannya satu hari itu 60.000, maka kok hanya dapat 20.000 atau cuma dapat 10.000, maka ini fakir, ini wajib diberi zakat. Kemudian miskin itu separuh kebutuhannya tercukupi. Contoh ada orang kebutuhannya tiap hari 10.000, maka dia dapat 7.000, 8.000 itu miskin.
Kalau ghorim itu orang yang punya hutang, itu ghorim, punya hutang, tapi hutangnya bisa untuk hutang yang memang untuk kemaslahatan orang lain. Contoh ada orang yang bertikai, kemudian dia mengeluarkan hartanya menghutang pada seseorang untuk mendamaikan orang yang bertikai. Pokoknya hutang yang untuk kemaslahatan orang lain atau hutang yang untuk kemaslahatan dirinya, contoh untuk kebutuhan dirinya, kemudian dia hutang. Ini juga wajib menerima zakat, boleh menerima zakat. Kemudian sabilillah, ini yang paling terjadi polemik besar-besar di sabilillah. Sabilillah itu apakah memang kalau Syafi'iyah itu sabilillah itu orang-orang yang berperang di jalan Allah tapi nggak dapat apa-apa, itu sabilillah. Itu dalam mazhab Syafi'i mengatakan sabilillah itu adalah orang yang berperang tapi nggak dapat bayaran. Tapi apakah nanti ketika sabilillah ini di mazhab lain nggak ada hal yang bisa dibuat untuk cantolan ada, yaitu di mazhab di Imam Al-Qofal, yaitu yang dimiliki oleh Mbah Nawawi Banten. Itu Al-Qofal itu memberikan statement bahwasanya sabilillah itu bukan hanya orang yang berbuat, tapi sabil khair, semua bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan itu bisa menerima zakat. Contoh guru ngaji, kemudian ustadz, kemudian untuk pembangunan jalan, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, mungkin itu bisa karena sabil khair. Itu menurut Al-Qofal, itu bisa dilihat di kitabnya Mbah Nawawi Muraqil Wafid. Kemudian itu yang paling krusial sampai saat ini terjadi perdebatan banyak itu adalah sabilillah. Apakah memang guru ngaji itu tidak dapat zakat? Kemudian ada mengatakan boleh kalau memang guru ngaji yang miskin, tapi nggak masalah. Kalau kita ikut Imam Qofal berarti ada sabil khair untuk mengakomodir guru ngaji yang memang benar-benar tidak dapat bayaran dari pemerintah. Kemudian zakat ini boleh nggak ketika diberikan tidak sesuai bendanya? Contoh ketika kita zakat padi itu kan harus diberikan sesuai dengan bendanya kalau Syafi'iyah, yaitu diberikan padi berupa padi, atau zakat beras mungkin harus diberikan berupa beras. Tapi di mazhab Hanafi itu memang ada pengalokasian zakat itu bisa diberikan qimah, itu harga dari hasil zakat tersebut. Contoh kalau padi kalau ada hasilnya harganya berapa juta kemudian dikeluarkan zakatnya, itu bisa. Jadi qimahnya bukan barangnya. Maka nanti akan muncul beberapa hal yang dalam pendistribusian zakat, yaitu ada yang konsumtif, ini diberikan sesuai dengan barangnya. Jadi kalau padi diberikan padinya, kalau beras diberikan berasnya. Kemudian ada yang modelnya nanti produktif, yaitu diberikan beca bagi para tukang beca, kemudian diberikan kambing bagi orang yang ternak kambing mungkin, kemudian diberikan modal usaha untuk para UMKM dan sebagainya, itu zakat yang produktif. Kemudian konsumtif bisa jadi nanti diberikan beasiswa untuk orang yang sedang sekolah belajar, itu juga masuk dalam konsumtif. Kemudian diberikan alat kecanggol bagi petani, kemudian arit bagi yang lainnya lah, itu juga masuk dalam ranah pendistribusian zakat. Bisa boleh berupa barangnya langsung, atau mungkin bisa diberikan cara qimahnya, atau mungkin diberikan modal usaha, atau nanti juga diberikan barang-barang yang dia butuhkan. Contoh tukang kayu kok butuh alat untuk nukang, diberikan seperti itu tidak masalah. Itu dalam majmu' Imam Nawawi juga sama, ada bagi tukang kayu diberikan alat untuk nukang dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara konteks Indonesia, maka kita akan menemui banyak hal yaitu yang memang butuh dizakati. Terutama yang paling banyak untuk dizakati kalau memang pertanian di Indonesia sangat banyak, itu mungkin hasil tani yang mungkin belum tersentuh. Itu banyak sekali, ada petani padi yang mungkin 1 tahun itu bisa nanam padi 2 kali atau mungkin 3 kali, itu kan bisa jadi satu. Jadi kalau memang padinya tuh barang yang ditanam sama padi, maka 3 kali dalam 1 tahun bisa 3 kali, maka jadikan satu, maka akan masuk nisab atau tidak. Itu kan sebenarnya banyak di daerah-daerah yang memang ada aliran airnya, itu bisa jadikan 3 kali untuk tanam padi atau mungkin 2 kali. Maka zakat pertanian di Indonesia sangat bagus banget. Kemudian ada zakat lagi kalau perdagangan, itu juga sama, perdagangan yang mungkin
karena perdagangan itu harus sesuai dengan nisabnya emas perak, yaitu 77 gram. Akhirnya mungkin pedagang kecil nggak ada, cuma pedagang besar kan banyak sekali di Indonesia. Maka potensi zakat sebenarnya di Indonesia itu potensi zakat sangat besar sekali. Kalau nggak salah ada 327 triliun. Cuman yang tersentuh sampai saat ini baru 30 sampai 40 triliun. Jadi ada 300-an triliun yang tersentuh baru 40 sampai 30 triliun, 30 sampai 40 triliun. Itu kan berarti masih ada PR banyak untuk apa ya, untuk kita untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Kemudian zakat ini butuh pengelola, namanya amil. Amil ini nantinya adalah badan atau panitia yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurusi zakat dan segala macam persoalannya. Maka memang amil harus orang yang kompeten, yang tahu tugas dan tanggung jawabnya. Maka amil harus tahu inventarisasi penerima zakat, harus tahu siapa yang membayar zakat, yang wajib membayar zakat, harus tahu berapa kadar yang diberikan pada mustahil zakat. Maka amil ini harus tahu, harus menjaga keamanan harta zakat, kemudian harus mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Itu tugas-tugas amil. Maka ketika amil optimal sesuai dengan tanggung jawabnya, maka zakatnya akan terdistribusi sesuai dengan syariat. Sehingga dalam kitab Yaqutun Nafis itu dijelaskan bahwasanya ketika zakat terdistribusi sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat, maka tidak ada orang fakir. Dalam Islam tidak ada orang fakir karena potensi zakat yang begitu besarnya. Sehingga memang kalau orang fakir diberikan zakat yang zakat produktif, kemudian diberi modal usaha, dan memang orang yang amilnya sendiri harus mendampingi, maka dengan pendampingan yang intensif, kemudian mustahilnya juga punya kapabel dalam situ, maka akan menaikkan derajat yang tadinya fakir, maka akan naik. Sehingga zakat ini harus optimal diberikan pada yang berhak, benar-benar berhak. Jadi tidak sesuai dengan ini keluarga saya, bukan. Karena ini bukan hal yang keduniaan, tapi memang ini benar-benar murni ada aturannya dalam syariat Islam. Maka harus kita berikan kepada yang berhak. Nanti kalau zakat ini kok sesuai dengan kekeluargaan, kekoncoan, akhirnya zakat ini tidak sesuai dengan syariat, maka kefakiran dan kemiskinan di dalam Islam tidak akan tergerus. Maka ini penting sekali. Maka di antara hikmah zakat kan memang mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau zakat itu di antara hikmah itu mengentaskan kemiskinan, sehingga orang miskin dan fakir dalam Islam ini akan tergerus. Sehingga muncul beberapa hal yang akhirnya orang fakir itu mendoakan orang kaya, yang kaya kemudian didoakan orang miskin akan tambah kaya, mungkin yang miskin kemudian diberikan zakat akan terangkat derajatnya, mungkin ekonominya akan meningkat sehingga tidak jadi fakir lagi. Sebenarnya memang dalam harta orang kaya kan ada bagian orang miskin, sehingga kalau bagian ini diberikan pada benar-benar yang berhak, maka kefakiran tidak akan terjadi. Itu dalam kitab Yaqutun Nafis seperti itu. Maka zakat-zakat ini harus optimal. Maka amil, saya katakan amil harus orang yang kompeten dalam bidangnya, harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tidak sekedar yang penting menggugurkan kewajiban, tidak, tapi yang benar-benar kompeten. Tahu siapa yang memang benar-benar berhak menerima zakat dan siapa yang berhak membayar zakat. Jadi tidak serampangan, sehingga nanti tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat, yaitu 8 asbab yang perlu diberikan zakat. Itu mungkin yang paling penting yang perlu kita sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Ya, alhamdulillah dari sekian banyak penjelasan oleh beliau, saya menyimpulkan sedikit yang saya tangkap, yaitu bahwa zakat adalah sebuah kegiatan yang mana sudah disyariatkan oleh agama Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang diberikan untuk kepada beberapa golongan yang sudah dinas oleh Al-Quran. Dan zakat juga dibagi menjadi dua, yaitu zakat abdal dan zakat mal. Yang mana zakat sendiri itu bermakna anamu, yaitu suci. Yang mana antara zakat fitrah dan zakat mal itu, kalau zakat fitrah itu dilakukan sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal itu dilakukan sesudah sesudah
melakukan hari raya Idul Fitri. Dan dari sekian banyak zakat itu ada, dari sekian banyak pembagian zakat itu ada zakat yang mana masih kontroversial di dalam agama Islam, yaitu zakat profesi. Dan banyak sekali yang golongan yang wajib diberikan zakatnya, yaitu fakir, nomor 1 fakir, nomor 2 miskin, nomor 3 mu'alaf, nomor 4 dolim, nomor 5 rikob, nomor 6 mukatab, nomor 7 sabilillah, dan nomor 8 ibnu sabil. Jadi yang mustahik zakat itu ada 8. Terus zakat itu bagaimana cara mendistribusikan zakat itu ada 2, yaitu secara konsumtif dan produktif. Kalau secara konsumtif itu zakatnya langsung diberikan, yaitu berupa barangnya. Kalau zakat produktif itu sesuai dengan orangnya. Jadi zakatnya bisa diberikan berupa kita memberikan, kalau usaha ojek beca ya kita berikan beca, atau pada petani kita berikan arit atau sebagai pacul yang mana di petani. Dan di Indonesia juga itu adalah negara yang akan kaya raya hasil zakatnya, yaitu kalau disampaikan beliau yaitu sebanyak 327 triliun setiap tahunnya. Tetapi dari negara Indonesia sendiri hanya yang masih dipegang itu 1 tahun berkisar 30 sampai 41 triliun, yang mana itu semua itu hasil dari hasil tani dan perdagangan. Dan amil zakat yaitu badan panitia yang mana ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi orang yang menerima zakat, yang memberikan kepada mustahik, yaitu amil. Kriteria amil itu apa saja? Itu amil harus tahu bagaimana kadar zakat itu yang harus dikeluarkan itu berapa, ataupun bagaimana mendistribusikan zakat itu bagaimana, dan amil juga itu harus kompeten. Dan juga hikmah dari zakat yaitu merantas kemiskinan supaya agar orang-orang fakir dan miskin itu menjadi cukup, dan orang-orang kaya itu akan mendistribusikan hartanya. Sekian dari kami podcast ilmiah Masjid Sirajul Anam. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, kalau nggak ada, sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang mau pertanyaan sisi